Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sana Sentana Madani dari Offering Aceh dengan nomor induk mahasiswa 1900321624077. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa soal yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hukum termodinamika 2. Soal yang pertama, sebuah silinder berisi udara dari 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Udara ini ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi 1/3 kali volume mula-mula. Kemudian dipanaskan secara isobaris sampai volume mula-mula tercapai lagi dan akhirnya didinginkan secara isohoris sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Tentukan efisiensi proses keliling ideal tersebut. Nah, dari soal tersebut kita mengetahui pada keadaan pertama, suhunya sebesar 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin dan tekanan pertama adalah 1 atm dan kita misalkan V adalah volume mula-mula. Maka untuk keadaan kedua yaitu isotermis, diketahui volumenya adalah 1/3 dari volume mula-mula. Nah, karena pada proses isotermis ini terdapat perubahan dari tekanan, maka di sini kita akan mencari tekanan dari keadaan kedua, di mana kita menggunakan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kemudian kita memasukkan nilai yang sudah ada dan kita dapat menemukan tekanan di saat keadaan isotermis sebesar 3 atm. Nah, selanjutnya ke proses isobaris. Di sini gas dipanaskan hingga volumenya sama dengan volume awal. Maka kita ketahui bahwa volume pada keadaan ketiga sama dengan volume mula-mula. Nah, karena terjadi pemanasan, maka di sini terdapat perbedaan suhu. Maka kita akan mencari suhu pada keadaan 3. Di sini kita menggunakan persamaan V2 per T2 sama dengan V3 per T3. Kemudian kita memasukkan nilai yang sudah ada dan kita menemukan bahwa T3 atau suhu pada keadaan ketiga ini sebesar 894 derajat Kelvin. Lalu kita ke proses isokoris. Di sini kita misalkan proses ini adalah keadaan keempat, di mana gas didinginkan sehingga mencapai tekanan awal yaitu 1 atm. Karena adanya proses pendinginan, maka terjadi perbedaan suhu lagi. Di sini kita akan menggunakan persamaan P3 per T3 sama dengan P4 per T4. Kemudian kita memasukkan nilai yang telah ada dan diperoleh suhu pada keadaan keempat yaitu 298 derajat Kelvin, di mana suhu tersebut sama dengan suhu mula-mula. Nah, kemudian dari sini kita dapat menentukan nilai efisiensi. Di sini kita menggunakan persamaan efisiensi sama dengan 1 dikurangi QL per QH. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa QL per QH sama dengan TL per TH, di mana TL adalah suhu rendah dan TH adalah suhu tinggi. Karena nilai dari suhu rendah dan suhu tinggi telah kita ketahui, maka kita dapat menggunakan persamaan efisiensi sama dengan 1 dikurangi TL per TH. Kemudian kita memasukkan nilai yang telah ada dan diperoleh efisiensi sama dengan 2/3. Nah, di sini kita mengalihkan dengan 100%. Maka didapati nilai dari efisiensi adalah sebesar 66,66%. Untuk pertanyaan yang kedua, 5 kg udara dengan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 PA dan temperatur 15 derajat Celcius dipanaskan dan mengembang secara isobaris sehingga temperaturnya naik menjadi 25 derajat Celcius. Tentukan yang A, kerja yang dilakukan, B, perpindahan energi panas, C, perubahan energi dalam, dan D, perubahan entalpi. Di sini dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa nilai dari M adalah 5 kg atau 5.000 gram. Kemudian P atau tekanan sebesar 3 kali 10 pangkat 5 PA atau 2,96 atm. Kemudian ada
T1 atau suhu pertama yaitu 15 derajat atau 288 derajat Kelvin, dan suhu yang kedua atau T2 sama dengan 25 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin. Di sini kita juga mengetahui bahwa tekanan pertama sama dengan tekanan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang A, kerja yang dilakukan, di sini kita menggunakan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Nah, sebelumnya kita akan mencari nilai dari V2 dan V1. Di sini V1 sama dengan N dikali R dikali T1 per P. Kemudian, untuk nilai N sendiri merupakan hasil dari M dibagi massa relatif udara, di mana massa relatif udara adalah 28,9647. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang telah ada. R adalah koefisien dan ditemukan hasil V1 sama dengan 1377,26 L. Kemudian untuk mencari V2 kita menggunakan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui dan dihasilkan V2 sama dengan 1425,08 L. Kemudian kita kembali ke rumus yang pertama, W sama dengan P dikali delta V. Di sini kemudian kita masukkan nilai yang telah diketahui menjadi W sama dengan 2,96 dikali dalam kurung 1425,08 dikurangi 1377,26, dan diketahui nilai W adalah 141,55 LATM. Kemudian kita ubah menjadi Joule sehingga kita dapatkan nilai dari kerja adalah 14342,55 Joule. Kemudian ke pertanyaan yang B, perpindahan energi panas atau isobarik. Di sini sebelumnya kita telah mengetahui bahwa delta T adalah sebesar 10K. Kemudian untuk perpindahan energi panas kita menggunakan persamaan Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, delta U sendiri dapat kita cari dengan menggunakan persamaan 3/2 NR dikali delta T. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui dan dihasilkan perpindahan energi panas sebesar 353,87 LATM atau 35855,87 Joule. Untuk pertanyaan yang C, perubahan energi dalam. Di sini kita dapat menggunakan persamaan E sama dengan Q dikurangi W. Kemudian kita memasukkan nilai Q dan W yang telah diketahui dan dihasilkan perubahan energi dalamnya adalah 212,32 LATM atau sekitar 21513,324 Joule. Kemudian yang D, perubahan entalpi. Di sini kita menggunakan persamaan H sama dengan E plus W. Kemudian kita memasukkan nilai E plus W yang telah diketahui dan dihasilkan H sebesar 353,87 LATM atau 35855,87 Joule. Nah, di sini dapat kita lihat nilai dari perubahan entalpi sama dengan nilai dari perpindahan energi panas. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 3, 400 gram udara dikompresikan secara adiabatik dari tekanan 1 atm dan temperatur 30 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 1/15 kali volume mula-mula. Tentukan A, tekanan akhir, B, temperatur akhir, dan C, kerja yang dilakukan. Di sini kita dari soal tadi kita mengetahui bahwa massa udara atau kita misalkan M sebesar 400 gram. Kemudian kita dapat mengetahui N sama dengan 13,81 mol. Kemudian ada tetapan gas atau R sebesar 0,082 LATM per mol Kelvin. Kemudian tekanannya sebesar 1 atm, temperaturnya 30 derajat Celcius atau 303 derajat Kelvin. Kemudian di sini kita misalkan volume mula-mula sebagai V1 dan V2-nya sebesar 1/15 V1. Untuk pertanyaan yang A, tekanan akhir, di sini kita dapat menggunakan persamaan
P1 dikali V1 gamma sama dengan P2 dikali V2 gamma. Nah, di sini karena nilai gamma belum diketahui, maka kita akan mencari nilai dari gamma. Di mana untuk mencari gamma kita dapat menggunakan persamaan gamma sama dengan CP per CV. Di mana CP dapat kita cari dengan cara CV plus N kali R. Kemudian kita memasukkan rumusnya menjadi gamma sama dengan 3 per 2 NR plus NR per 3 per 2 NR. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui sehingga kita mengetahui nilai gamma sebesar 1,66. Kemudian kita kembali ke tekanan akhir tadi. Nah, di sini karena gamma sudah diketahui, kita akan masukkan nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai dari tekanan akhir atau P2 sebesar 89,6 atm. Kemudian yang B, temperatur akhir. Di sini kita dapat menggunakan persamaan T1 dikali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma min 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui dan kita temukan nilai dari T2 atau temperatur akhir sebesar 1809,93 derajat Kelvin. Kemudian untuk soal yang C, kerja yang dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan persamaan W sama dengan min delta U. Di mana delta U adalah 7 per 2 NR delta T. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai dari delta T adalah sebesar 1506,93 K. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui dan kita dapatkan nilai dari W atau kerja sebesar min 605180,97 Joule. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau mungkin ada yang masih belum bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.